Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Bapak Joharisman, MKOM selaku pembimbing atau dosen struktur data yang telah membantu kami dalam membuat proyek program yang berjudul SIDIA atau Sistem Informasi Persediaan Stok Barang. Sebelum kita menjelaskan mengenai program SIDIA, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gali Anggriawan dengan NIM 4450 sebagai moderator, dan ada 4 teman saya di sini. Yang pertama Dimas Arianto, yang kedua Rahman Hakim, yang ketiga Aldi Nugroho, dan yang terakhir Syahid Nurrohim dengan NIM sebagai berikut. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Rahman Hakim. Kepada Rahman Hakim, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai latar belakang masalah dan deskripsi dari program aplikasi SIDIA. Untuk yang pertama, latar belakang masalah. Tidak diketahuinya jumlah dan keadaan sisa barang yang tersedia di gudang dengan pasti. Nah, yang kedua itu kesulitan dalam perhitungan fisik. Jadi misalkan teman-teman itu melakukan perhitungannya secara manual, yaitu teman-teman tentunya akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, untuk mempersingkat waktunya, teman-teman dapat menggunakan aplikasi SIDIA ini. Yang ketiga adalah penginputan data barang secara manual mempunyai resiko kesalahan yang lebih tinggi. Jika teman-teman itu menginputkan datanya secara manual, misalnya itu menggunakan catatan dalam bentuk buku. Nah, tentunya teman-teman itu harus teliti dalam melakukannya. Nah, agar tidak terjadi kesalahan, mungkin teman-teman bisa menggunakan aplikasi SIDIA ini. Nah, untuk yang terakhir, pembuatan laporan stok barang juga akan memerlukan penanganan dalam waktu yang lama. Sama halnya dengan poin yang kedua, untuk pembuatan laporan stok barang tentunya akan membutuhkan waktu yang lama jika menggunakan secara manual. Karena teman-teman itu harus mencatatnya satu persatu dari data-data barang yang ada. Dari masalah-masalah yang ada, maka dari itu kami memberikan solusi kepada teman-teman untuk menggunakan aplikasi SIDIA ini. Untuk yang kedua, deskripsi dari aplikasi Sistem Informasi Persediaan Stok Barang. Aplikasi SIDIA merupakan sebuah aplikasi untuk mengelola data persediaan barang secara lebih akurat, cepat, dan mudah. Aplikasi ini sangat membantu proses manajemen stok barang menjadi lebih mudah. Baik, sekian. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aldi Nugroho sebagai pembaca materi kedua. Kepada Aldi Nugroho, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk selanjutnya yaitu ada bagian rancangan deskripsi program. Di bagian rancangan deskripsi program terdapat dua menu utama, yaitu di bagian menu awal terdapat dua submenu, yaitu register dan login. Untuk di bagian register, user menginputkan data diri berupa nama, nomor identitas, alamat, user, password ke dalam database pegawai. Untuk bagian login, user menginputkan nama, username dan password, kemudian sistem akan mencocokkan data tersebut dengan database. Di sini user bisa login sebagai admin maupun pegawai. Dan untuk yang kedua yaitu di bagian menu admin ada 3 sub menu utama, yaitu ada kelola barang, kelola admin, dan kelola pegawai. Untuk di bagian kelola barang ada beberapa menu, yaitu antaranya tambah daftar barang, tampilkan daftar barang, edit barang, sorting barang, search barang, dan hapus barang. Untuk kelola admin hanya ada 3 menu, yaitu tambah daftar admin, tampilkan daftar admin, dan hapus admin. Dan yang terakhir yaitu kelola pegawai, ada tambah daftar pegawai, tampilkan daftar pegawai, edit pegawai, dan hapus pegawai. Dan yang terakhir yaitu di bagian menu pegawai, yaitu ada daftar barang, berfungsi untuk menampilkan daftar barang yang sudah diinputkan oleh admin. Dan yang terakhir yaitu menjual, pegawai memasukkan ID barang yang ingin dijual dan juga jumlah barang yang ingin dijual.
Berikut rancangan program yang telah kami berikan. Di bagian awal yaitu ada bagian tampilan registrasi, di mana terdapat menu login dan juga menu exit. Dan yang kedua yaitu di bagian admin, untuk tampilan tiga submenunya seperti berikut. Dan untuk nomor 3 yaitu ada bagian menu registrasi, di mana kita bisa menentukan nama, nomor identitas, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu di bagian menu login, yaitu kita bisa menyebutkan username dan password. Berikut untuk rancangan program di bagian kelola menu admin. Di kelola menu admin, dalam mengimplementasikan kode, kami melakukan sedikit penyesuaian di bagian desain untuk mempersingkat dalam waktu pengerjaan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Selanjutnya pemateri terakhir kita yang akan menjelaskan beberapa kode yang kita pakai dalam pembuatan program Cydia ini. Kepada Syahid Nurrohim, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di program kami menggunakan 6 jenis materi yang sudah diajarkan di semester ini. Di antara materi-materi tersebut adalah yang pertama ada searching, kemudian pointer, kemudian sorting, kemudian struct, kemudian array, lalu linked list. Materi yang pertama yaitu searching. Pada contoh gambar yang ada di presentasi, fungsi search menggunakan parameter ID barang cari dengan tipe data integer. Lalu di dalam body function-nya, hal yang pertama yang kita lakukan adalah mendeklarasi variabel ketemu dengan tipe data boolean dan value yaitu false, yang menandakan bahwa data yang kita cari belum ditemukan. Kemudian untuk mendapatkan datanya, kita harus membaca ke dalam sebuah file, database file, di mana dalam file tersebut terdapat data-data yang kita simpan. Kemudian setelah file kita buka, lalu kita baca menggunakan fungsi perulangan, serta di dalam perulangan terdapat fungsi read untuk membaca data per blok. Lalu kemudian data yang dibaca tersebut disimpan ke variabel barang. Di dalam body looping-nya atau dalam perulangan while, kita memberi kondisi untuk mengecek apakah barang yang sedang dibaca, ID barang yang sedang dibaca, sama dengan ID barang yang sedang dicari. Jika ternyata barang yang sedang dibaca sama dengan ID barang yang sedang dicari, maka barang yang ditemukan sama dengan barang yang sedang dibaca. Kemudian variabel ketemu diubah menjadi true yang menandakan bahwa barang tersebut sudah ditemukan. Kemudian perulangan akan dihentikan karena barang sudah ditemukan. Kemudian materi yang kedua adalah pointer. Bisa dilihat pada contoh gambar terdapat 4 variabel yang menggunakan pointer, yaitu yang pertama next, kemudian head, sorted, kemudian first. Keempat variabel tersebut memiliki tipe data struct berupa node. Variabel-variabel ini nanti akan digunakan untuk menyimpan alamat memori yang dialokasikan oleh fungsi new node yang berguna untuk membuat objek baru dengan tipe data node. Kemudian materi selanjutnya yaitu sorting. Pada materi ini kita menggunakan sorting yang dikombinasikan dengan linked list untuk menyorting barang berdasarkan kolom yang dipilih. Pada contoh gambar, kondisi yang pertama yaitu jika barang sorted sama dengan 0 atau rule 1 berkondisi true, maka new node berikutnya diubah menjadi barang yang sudah tersort atau yang sudah diurutkan. Kemudian variabel sorted akan diubah menjadi new node.
Jadi di kondisi pertama ini, jika kondisi terpenuhi, berfungsi untuk swapping data antara barang yang sudah terurutkan dengan node yang ada di variabel new node. Kemudian pada kondisi kedua, jika kondisi di atas tidak terpenuhi, kita mendeklarasikan variabel current sebagai pointer untuk menyimpan data barang yang sudah terurutkan. Kemudian kita jalankan perulangan ketika node current di node berikutnya tidak sama dengan 0, atau node berikutnya atau current memiliki node berikutnya dan rule 2 terpenuhi, maka variabel current akan kita ubah menjadi node current yang ada pada sequence berikutnya atau antrian berikutnya. Kemudian selanjutnya, jika perulangan sudah berakhir, bagian new node, property next atau node selanjutnya dari new node kita ubah menjadi current node berikutnya. Kemudian di current node berikutnya kita ubah menjadi new node. Lalu kemudian untuk materi struct, kita menggunakan beberapa tipe data struct. Di antaranya ada struct node yang kita gunakan sebagai linked list. Di dalamnya terdapat properti data, lalu next. Kemudian struct toko yang digunakan untuk menyimpan data-data seperti barang, user admin, dan user pegawai. Kemudian di dalam struct toko terdapat beberapa properti seperti ID barang, stock dengan tipe data integer, kemudian nomor ID, serta tipe pemasukan dengan tipe data long, kemudian harga dengan tipe data double, dan ada nama TExpired, alamat, username, dan password dengan tipe data char yang berupa array sebanyak 255 data. Kemudian materi yang kelima adalah array. Pada program kami menggunakan arrays untuk menyimpan data-data char. Bisa dilihat pada gambar yang pertama paling atas sendiri, terdapat char nama dengan jumlah array 255, kemudian TExpired dengan jumlah array yang sama, serta alamat, username, dan password. Lalu di bawahnya lagi ada variabel temp 4 dan temp 5 dengan jumlah data array 255. Kemudian variabel db barang dengan jumlah data array 30. Kemudian di bawahnya terdapat fungsi perulangan yang kita gunakan untuk membaca data di dalam file. Metode penyimpanan data pada aplikasi kami mengganti array, data-data yang ada di dalam array kami masukkan ke dalam sebuah file. Jadi di dalam file tersebut terdapat himpunan-himpunan data yang jika kita bayangkan fungsinya seperti dengan fungsi dari array. Lalu untuk mendapatkan data tersebut kita menggunakan fungsi read yang sebelumnya sudah dijelaskan pada materi pertama. Lalu di dalam fungsi perulangan tersebut kita menampilkan data yang sudah kita baca ke dalam konsol. Kami menggunakan database file agar data-data yang kami simpan dalam aplikasi tidak hilang ketika program sudah di close atau ditutup oleh pengguna. Karena kami menginginkan agar program yang
kita gunakan dapat digunakan kembali oleh user di kemudian hari. Kemudian pada materi linked list kita menggunakan linked list untuk menyimpan data barang yang nantinya akan digunakan untuk sorting. Pada gambar pertama, sintak yang paling atas, variable head sama dengan new node, yang berarti head merupakan bagian dari node linked list. Kemudian variabel di bawahnya kita mendeklarasikan variabel first yang value-nya adalah head, digunakan untuk sebagai menandai bahwa ini merupakan node pertama dari linked list tersebut. Kemudian di perulangan untuk membaca data barang, di sini digunakan untuk menginputkan atau mengubah data-data atau menyimpan data-data yang ada dalam file yang sudah dibaca ke dalam linked list. Lalu selanjutnya data-data yang sudah tersimpan dalam linked list tersebut disorting dengan fungsi insert sort. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya mengenai materi-materi yang kita gunakan dalam program yang kita buat. Sekian waktunya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk 3 pemateri yang sudah menyampaikan deskripsi program maupun gambaran program aplikasi Cydia ini. Untuk selanjutnya, Dimas Arianto akan menjadi pemandu kita dalam menjalankan program atau aplikasi Cydia melalui terminal. Kepada Dimas Arianto, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Jadi saya akan menjalankan aplikasi ini lewat VS Code ya. Untuk yang pertama, di menu awal ini ada registrasi, kemudian login. Jadi untuk yang pertama kita coba masuk ke registrasi. Jadi untuk registrasi ini kita registrasi sebagai pegawai. Kita contohkan untuk input nama. Namanya kita Hakim, kemudian nomor identitasnya ini, kemudian alamatnya kita masukin alamat dan username, yang terakhir adalah password. Kalau berhasil maka kan masuk ke menu awal lagi dan kita bisa milih login. Kemudian kita bisa pilih login. Di sini kita bisa login sebagai admin ataupun pegawai. Kalau kita masuk sebagai admin, kita pilih yang nomor 1. Dan kita masukkan username dan passwordnya. Kita masukin username dulu, kemudian password kayak gini. Nah, kalau berhasil nih kayak gini, masuk ke menu admin. Jadi di menu admin ini ada 3 menu. Yang pertama ada kelola barang, kemudian kelola admin, dan yang ketiga ada kelola pegawai. Di menu kelola barang, kalau kita pilih nomor 1, ada beberapa menu lagi. Kalau kita contoh masuk yang pilih nomor 1 di daftar barang, karena ini daftar barangnya belum ada, maka kita akan coba masukin daftar barang ya. Kita pilih nomor 2. Kita coba masukin barang. ID-nya ini berapa ya? 456 gitu ya. Namanya susu. Kemudian harganya 60.000. Stoknya ada 20. Kemudian untuk kadaluarsanya, nah kalau udah ditambahkan, kita daftar berapa lagi, maka ini udah akan masuk ke database-nya. Kemudian kita coba masukin sekali lagi barang ya. Namanya apa ya, snack gitu ya. Kemudian harganya 8.000. Stoknya ada 25. Kadaluarsanya berhasil lagi, kalau satu lagi, nah maka akan nambah 2 barang. Nah, kita kan contoh untuk edit barang ya teman-teman. Kalau edit,
masukkan barang yang mau kita edit, ID-nya berapa. Contohnya yang susu. Susu ini kita bakal edit, kita ubah untuk snack ya, apa susu. Snacknya kita ubah harganya jadi 10.000. Jadi ID-nya tetap sama, kemudian namanya tetap sama. Dan harganya kita ubah di 12.000. Stoknya ternyata kemarin salah input, kita ubah jadi 30 gitu ya. Harganya tetap sama jadi 12, kemudian 1023. Kalau berhasil maka ini data barang telah diperbarui. Kalau kita ke data barang lagi, maka ini sudah akan berubah. Kalau kita coba cari barang, nomor 4, di barang berapa, 456, maka ini akan muncul. Tapi kalau kita cari barang tapi ID-nya tidak ada, dananya 1 gitu ya, maka ID barang 1 tidak ditemukan. Kemudian kita pilih yang sorting barang, yang nomor 5, kita sorting berdasarkan apa? Kita contoh ya, satu aja, ya, yang ID. Nah, maka ID-nya akan menurut dari yang paling kecil, 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6. Kayak gitu. Kalau kita coba hapus, adalah hapus yang stacknya ya. Tapi berbeda. Kalau berhasil, kalau ke data barang lagi, maka yang snack udah kehapus, jadi tinggal susu doang. Kita kembali. Sebenarnya untuk admin ataupun kelompok pegawai ini sebenarnya sama aja ya. Untuk garis besarnya kayak tadi, kayak di kelola barang. Jadi kalau di admin ini ada daftar admin, tambah admin, hapus admin. Kemudian kalau di kelola pegawai, ini ada sama data pegawai, data pegawai, dari pegawai maupun data pegawai. Dan kalau kita masuk sebagai data pegawai, yang nomor 2, tadi ditemukan namanya adalah Rahman ya. Kemudian passwordnya Rahman. Nah, Anda berhasil login. Jadi di data pegawai ini ada 2, data barang dan menjual. Data barang itu yang kita pernah inputin di admin nih, susu ini. Kemudian kalau menjualnya, kita masukkan ID-nya berapa, 456, ID untuk susu. Kemudian kita masukkan 2 barang yang mau dibeli, contohnya kita masukin 4. Kemudian apakah mau transaksi, dan kita ini udah 10 kan, kita udah kayak gini. Nah, kemudian ada tulisan mencetak struk. Kemudian sebenarnya kalau kita login ataupun salah kayak gini, ini kita ngawal aja ya. Nah, maka ini akan username atau password yang Anda masukkan salah, berarti ini tidak ada di database. Nah, jadi untuk kayak gitu, kemudian kalau tadi kan ada mencetak struk ya, ini kayak gini. Nah, jadi kalau nanti tiap transaksi bakal ada struknya kayak gini. Kemudian di transaksinya, nah ini sama aja sih. Nah, seperti itu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Jadi pada presentasi kali ini dapat saya simpulkan mengenai program Vidya bahwa program ini digunakan untuk penanganan stok barang atau perhitungan. Jadi aplikasi ini mudah digunakan dan mudah dipahami, serta menjadi aplikasi yang cukup direkomendasikan untuk pemilik toko besar maupun kecil, swalayan, supermarket, dan perusahaan-perusahaan. Kemudian aplikasi yang kami buat ini berbasis CLI atau Command Line Interface dan memiliki beberapa fitur yang sangat mendukung dalam penghitungan atau penanganan stok barang. Kemudian pada aplikasi ini kita dapat melihat tanggal barang masuk, kode barang maupun nama barang, serta menampilkan barang yang tersedia maupun sudah habis atau expired. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Gali Anggriawan sebagai moderator dan mewakili rekan-rekan tim 1.
mengucapkan terima kasih serta minta maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.